Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsroom dan saat ini Dialog Newsroom akan membahas tentang polemik di tubuh Transjakarta usai dicopotnya di rute baru dari Transjakarta ini. Dan sekarang sudah hadir bersama saya dua narasumber, yaitu Teguh P. Nugroho selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Ya. Halo Pak Teguh, halo, selamat datang. siang, ya. Dan selanjutnya ada Yayat Supriyatna selaku pengamat kebijakan publik. Halo Pak Yayat. Halo. Ya, Ya, Pak Teguh dan Pak Yayat nih, kita Ya. kan udah tahu insiden dicopotnya di rute baru. Nah, Ya. saya ke Pak Teguh dulu, bagaimana Nah. komentarnya Pak Teguh? Ya, kalau saya sih mengapresiasi ya upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini bagian dari tindakan korektif yang sebetulnya memang kami harapkan itu langsung dilakukan. Karena kami tidak bisa membayangkan kalau hal itu tidak dilakukan, mengingat kredibilitas yang bersangkutan ini kan, ya kalau kita lihat ya jenis kejahatan yang dilakukannya juga kan kejahatan yang menurut saya kejahatan pasaran lah gitu, melakukan penipuan. Terus yang kedua kan juga ada laporan yang satu lagi yang sedang ditangani oleh Polda, itu kan juga terkait dengan cek kosong. Dua-dua kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Betul. Saya tidak bisa membayangkan orang dengan kredibilitas seperti itu akan mengelola BUMD dengan aset 3,7 triliun. Ini kan sangat luar biasa. Nah, untuk di langkah ini kami mengapresiasi tindakan dari Pemprov. Sejauh ini begitu, Mbak. Tapi kalau untuk prosedur sendiri sebenarnya bagaimana? Itu kami tetap akan melakukan pemeriksaan karena kami melihat masih ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov terkait dengan pemilihan sampai pengangkatan yang bersangkutan menjadi Direktur Utama Transjakarta ini. Itu kan patokannya sebetulnya sangat mudah dari Pergub 5 tahun 2018, Pergub yang dibuat oleh Pak Anies sendiri sebetulnya. Nah, di Pergub itu kan ada syarat formil dan syarat material, dan di syarat material itu kan sebetulnya secara jelas dinyatakan bahwa seseorang yang bisa menjadi direktur BUMD di lingkungan Pemprov DKI itu adalah orang yang tidak menjadi terpidana dalam waktu kurun 5 tahun. Nah, yang bersangkutan sebetulnya kan seharusnya sudah tahanan saat ini. Ya, kemarin dia masih menjadi tahanan kota, tapi Kajari sudah menyatakan bahwa petikan putusannya sudah menyatakan bahwa dia harus menjalani masa tahanan sekarang. Ini kan luar biasa. Orang yang harusnya menjalani masa tahanan tapi masih bisa kemudian mengikuti seleksi. Ya, betul. Dan ini kesalahannya juga sangat fundamental yang dilakukan oleh BPBUMD dengan tidak melakukan tracking secara serius. Saya juga sebetulnya sedih juga BPBUMD melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan ini tidak secara profesional karena ini aset yang akan dikelola sangat besar loh, 3,7 triliun. Bahkan ini melebihi beberapa APBD beberapa daerah begitu kan sebetulnya. Tapi tidak dilakukan secara serius begitu. Lalu Pak Yayat sendiri bagaimana komentarnya atas kasus ini, Pak Yayat? Ini luar biasa buat saya ya. Jadi Ombudsman memberikan satu catatan dan ada respon sangat baik. Saya sendiri kan sering diajak terlibat untuk diskusi di dalam Dewan Transportasi Jakarta. Banyak hal-hal yang kami dapatkan informasi. Apalagi saya juga sebagai pengguna Transjakarta. Kemudian secara internal pun kami sering diundang oleh Transjakarta untuk memberikan input dan perbaikan dalam konteks pelayanan. Apalagi kalau pejabat publiknya benar, tujuannya benar, perusahaan sehat, masyarakat. Tapi kalau misalnya nanti pejabat publik punya track record yang mungkin sudah sesuatu yang sangat fatal, itu memang harus dikoreksi. Cuman tadi saya sangat mengapresiasi mengapa ini reaksi di internal tidak begitu kencang, tapi dari Ombudsman yang cepat mengingatkan. Saya yakin bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang persoalan ini, kecuali kalau memang ada institusi yang memang punya tanggung jawab dalam hal ini Ombudsman untuk mengingatkan. Dan ini mungkin berlaku untuk semua badan usaha di DKI ya kan, bukan hanya pada Transjakarta, tapi pada unit-unit yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kita bisa bayangkan dengan track record yang tercatat seperti itu, apa memang tidak ketahuan gitu ya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya siapa yang harus sangat bertanggung jawab seperti itu? Ya itu Pak tahu Pak Wisnu. Dalam proses pemeriksaan sih kami pasti akan melakukan pemanggilan ke BPBUMD selaku pihak yang melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan kan. Ya mereka lah yang harus bertanggung jawab paling utama begitu. Ini kan kriteria untuk seseorang yang bisa menjadi direktur BUMD itu kan direktur BUMD di tempat lain, dewan pengawas atau dewan komisaris atau pegawai negeri atau perseorangan yang menjabat sebagai direksi atau setingkat di bawahnya di tempat lain atau perseorangan yang diusulkan oleh gubernur. Nah, ini yang ingin kami ketahui. Seseorang yang kemarin terpilih ini berdasarkan apa sih begitu kan? Kalau berdasarkan kriteria yang 4 di atas tidak masuk. Nah, ini ada kriteria yang terakhir yang seseorang yang diusulkan oleh gubernur. Nah, ini pertanyaannya
ini apa pengajuan dengan persyaratan-persyaratan tertentu memang tidak terpenuhi atau memang ada yang ditunjuk atau memang memenuhi untuk sampai ke sana. Dan ini ditunjuk oleh Pak Gubernur Ya, sendiri. Belum tahu. Nanti kita akan periksa. Ya, kan? Apakah berdasarkan 4 kriteria yang di atas atau yang diusulkan oleh gubernur. Kalau misalkan itu ya mengikuti 4 kriteria yang di atas, ya oke, tidak masalah. Tapi proses uji kelayakan dan kepatutannya yang nanti kita lihat. Kalau ini diusulkan oleh gubernur, ini kan harus diteliti lagi. Iya, Kenapa? sebenarnya ada apa? Betul, misalkan begitu. Kenapa Pak Gubernur menyetujui? Bagaimana proses persetujuannya segala macamnya. Jadi mungkin kami akan periksa BPBUMD. Dan kemudian kalau diketahui bahwa ini diusulkan oleh gubernur, maka kami sesuai dengan undang-undang kan berhak melakukan pemanggilan, permintaan keterangan dulu kepada gubernur, dan kemudian melakukan pemanggilan kalau yang bersangkutan tidak hadir begitu. Nah, sebenarnya kan Pemprov udah ada TGUPP yang bisa membantu gitu ya, Pak. Nah, ini kenapa kecolongan juga seperti itu? Ini kecolongan yang satu luar biasa kalau kita lihat. Saya sih agak sulit ya bicara soal TGUPP ya. Mas BW kan selalu bilang kalau misalkan teman-teman DPRD bilang bahwa TGUPP kinerjanya tidak bisa terlihat, nah, Mas Bambang selalu bilang ya DPRD baru kemarin lahir. Kami ini kan sama-sama lahirnya 2 tahun kemarin kayaknya. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya lahir dalam waktu 2 tahun, TGUPP juga lahir dalam waktu 2 tahun, dan kami melihat bahwa tidak ada kinerja yang ditunjukkan secara signifikan oleh teman-teman di TGUPP untuk akselerasi pembangunan di Jakarta. Kami banyak sekali. Jadi Pemprov DKI ini masuk menjadi nomor 1 pelaporan yang masuk ke Ombudsman. Dan itu rata-rata persoalannya adalah buruknya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD di Jakarta. Itu temuan utama kami ya. Semua laporan itu selalu terkait dengan kelemahan sinkronisasi proyek-proyek yang ada di Jakarta. Kami melihat dalam waktu kurun 2 tahun ini, para pejabat di lingkungan Pemprov DKI itu rata-rata kepala dinas, wali kota itu tidak berani mengambil keputusan. Timbul maladministrasi karena mereka ternyata banyak sekali yang tidak berani melakukan pengambilan keputusan, tidak mampu melakukan koordinasi. Ini kan ada sangat kurang dan bisa jadi kayak mungkin kemungkinan ada intervensi. Ya itu dia. Keraguan ini kan sebetulnya justru yang terjadi sekarang di Jakarta itu mungkin menunjukkan satu, Itu miskoordinasi. Kedua, komunikasi. Ya. Ini bukan hanya di tingkat internal di dalam SKPD, Ya. mungkin hubungan atas dengan pemerintah pusat mungkin sekarang persoalan itu terjadi. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa karena berbicara pada konteks pelayanan, kita mau tidak mau kinerja itu kan diukur dari sistem internal di dalamnya. Saya kan mohon maaf ya kalau dalam konteks Transjakarta ini kan bukan hanya pada badan usahanya, tapi bagaimana koordinasi dengan SKPD lain, khususnya misalnya dengan dinas perhubungan, dengan dinas lain ya kan. Kalau misalnya dikatakan bahwa di tingkat pimpinan SKPD aja tidak berani ngambil keputusan, kemudian ada intervensi, saya tidak tahu sejauh mana misalnya tim TGUPP misalnya punya intervensi ke dalam, punya interest ke dalam, kan? Karena tim di SKPD mungkin juga dalam posisi andilau juga ya, antara dilema dan kegalauan. Betul. Ini keputusan ini atau keputusan dari pimpinan? Ya, baik Pak Yayat dan Pak Teguh, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.